Dalam perjalanan spiritual saya, ada beberapa keilmuan yang saya pelajari. Salah satunya nanti akan saya bahas dalam video ini. Dan ini juga salah satu keilmuan yang pertama kali saya pelajari. Seperti apa? Tonton terus video ini dan saya harap tonton video ini secara full ya. Nggak potong-potong, nggak setengah-setengah. Agar informasi yang Anda dapatkan juga full, nggak potong-potong dan nggak setengah-setengah. Selamat datang di channel Batas Dimensi. Berbicara dunia spiritual, ini tidak terlepas dari beberapa keilmuan spiritual. Dalam beberapa agama, beberapa kebudayaan, dan beberapa kepercayaan, ini ada beberapa teknik, beberapa mantra, wiridan, bacaan, atau lain sebagainya. Salah satunya yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah tentang ilmu hikmah. Bisa dibilang, ini adalah ilmunya para kiai dan ilmunya para santri. Dan ini juga salah satu keilmuan yang pertama kali saya pelajari. Ini kurang lebih sekitar tahun 2006 atau 2007 ya, pertama kali saya mempelajari ini. Kenapa saya mempelajari ilmu ini atau ilmu hikmah ini? Jadi ini berawal ada beberapa cerita ya sebenarnya. Ini berawal dari ceritanya ibu saya. Waktu seumuran saya kelas 6 SD lah, beranjak ke SMP, ibu saya cerita ke saya atau berpesan kepada saya, Van, kamu ini anak laki, ibu nggak selamanya ngikutin kamu, jadi kamu harus bisa jaga diri, kamu harus bisa punya dalam tanda petik pegangan. Nah, berawal dari situ itu menjadi pikiran buat saya ya, oh iya saya ini laki harus bisa menjaga diri saya dan juga orang-orang nanti yang saya sayangi. Nah, beranjak dari situ saya mencari beberapa keilmuan dan waktu itu juga kebetulan saya masuk pondok pesantren dan ketemulah ilmu ini, namanya ilmu hikmah. Jadi dalam beberapa kalangan atau dalam beberapa pondok pesantren mungkin ilmu ini diajarkan oleh kiainya. Memang ilmu ini bukan ilmu yang untuk dipertontonkan, tapi bisa dibilang ilmu ini adalah ilmu selamat. Maksudnya gimana? Dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terdesak, baru ilmu ini akan bekerja. Jadi saya punya cerita begini, pada saat saya SMA, itu saya melakukan perjalanan lah sama teman-teman saya, pergi ke suatu tempat. Pada saat itu saya sekitar 7 orang ya. Jadi itu kita menuju ke suatu tempat dan melewati sekolahan lain. Nah, singkat cerita, ini sebenarnya sekolahan memang musuhan dengan sekolah saya ya. Pada saat itu, awal berangkat, kita ini nggak ada masalah. Dan ketemu bareng lah gitu, satu bis. Nggak ada masalah. Dan ternyata setelah pulang, itu baru, apa ya, ternyata kita tuh ditungguin gitu. Kami tuh ditungguin. Jadi pada saat itu, bis berhenti, itu mungkin hampir 40 orang lebih kali ya. Karena banyak banget. Nah itu nyerang bis kita, pada saat itu bis juga dalam keadaan kosong ya, cuma ada beberapa penumpang selain kita. Nah itu teman saya, posisi duduk saya itu di tengah. Jadi teman saya ini paling belakang, saya di tengah, kemudian saya berdua dengan teman saya duduk di tengah, dan sisanya itu di belakang. Nah yang belakang itu habis ya, dipukulin, barangnya diambil segala macam. Padahal pada saat itu yang mengenali identitas sekolah kami itu adalah batik ya, pakai batik sekolah pada saat itu. Full pakai batik itu adalah saya. Yang lainnya ada yang pakai sweater, ada yang udah dibuka batiknya, ada yang pakai kaos segala macam. Tapi yang full pakai batik itu saya. Tapi yang nggak kenapa-napa, nggak dipukul, nggak diambil barangnya segala macam, itu cuma saya. Ya itu salah satu cerita ya. Saya bisa bilang ini adalah pertolongan Allah melalui keilmuan yang saya amalkan atau saya wiridkan. Itu salah satunya. Kemudian juga dari mempelajari ilmu itu sebenarnya saya punya maksud dan niatan itu adalah kalau saya hidup saya harus bisa beberapa hal. Salah satunya yang bisa bermanfaat buat saya dan keluarga. Pertama saya bisa menjaga diri saya sendiri. Kemudian saya bisa menolong orang dengan cara ngobatin segala macam. Dan kemudian pada saat sekolah itu saya senang menjadi daya tarik. Nah,
Dalam satu keilmuan ini yang disebut ilmu hikmah, ini mencakup semuanya. Ketika saya mempelajari, saya mengamalkan ilmu tersebut, saya dapat tiga-tiganya. Saya dapat perlindungan, saya dapat buat ngobatin orang, dan saya juga mendapatkan ilmu mahabbah lah di dalamnya. Tapi dengan catatan ilmu ini tuh nggak bisa kita buat pertontonkan. Jadi dalam waktu-waktu tertentu atau dalam kondisi terdesak, baru ilmu ini bisa bekerja secara efektif. Jadi bisa dibilang ilmu ini adalah salah satu keilmuan yang menolong kita pada saat waktu-waktu tertentu. Kalau dipakai buat sombong nggak bisa. Ini sama sekali nggak bisa. Buat menunjukkan, mempertontonkan atau apalah itu nggak bisa. Jadi memang buat pegangan diri kita. Jadi ilmunya itu adalah beberapa amalan atau wiridan yang memang ini harus diamalkan terus, yang dibaca terus setiap habis sholat. Ini juga menjaga saya pribadi untuk selalu sholat ya. Untuk menjaga minimal sholat 5 waktu itu nggak ketinggalan. Jadi mengamalkannya itu ketika setelah selesai sholat. Ilmu ini banyak banget manfaatnya, dan kalau saya explore sendiri itu luar biasa ya. Jadi pada saat setelah saya beberapa waktu mengamalkan ilmu ini, itu banyak banget kejadian yang menurut saya ini agak-agak aneh ya. Pertama kali itu tiba-tiba saya bisa membaca pikiran orang. Jadi waktu sekolah itu naik angkot ya pada saat itu ya. Itu saya bisa tahu isi pikiran yang ada di teman saya. Teman saya mikir apa, saya bisa tahu. Itu secara saya nggak ngerti gimana caranya, kok tiba-tiba saya bisa tahu. Dan pada saat itu saya belum paham kalau itu adalah efek dari bacaan atau ilmu yang saya pelajarin. Kemudian saya bisa tahu letak rumah teman saya. Jadi teman saya itu rumahnya, pintunya di mana, ruang tamunya di mana, kamarnya di mana, itu saya bisa tahu. Dan pada saat itu juga ibunya masak apa juga saya bisa tahu gitu. Tiba-tiba seolah-olah ada yang membisiki saya, seolah-olah ada yang ngasih tahu saya bahwa ibunya masak ini atau rumahnya, denah rumahnya seperti ini. Itu salah satu mungkin manfaat ya yang saya rasakan pada saat mempelajari ilmu tersebut. Sebenarnya banyak juga ya, untuk mahabbah juga begitu. Jadi ketemu orang itu akan lebih respect ke kita, orang itu akan lebih segen juga bisa. Nah, ini juga ada salah satu cerita. Karena pada zaman-zaman saya SMA itu sebenarnya tawuran, ribut segala macam itu lagi santer banget ya. Ini pernah ada waktu itu, jadi zamannya telepon yang tengah malam gitu loh. Jadi saya waktu itu pacaran, nah ternyata ini mantannya ngerasa keganggu. Telepon yang gratis tengah malam waktu itu pakai IM3 atau Indosat gitu ya. Nah, saya diteror tuh. Pada saat itu saya ditelepon, kemudian diteror. Teror bahwa nanti akan digebukin, akan diancam segala macam, sampai akhirnya itu kan telepon beberapa menit mati ya. Jadi ketika mati saya doa dalam hati, saya pasrahkan, ya Allah, aku serahkan semua kepadamu, aku pasrah. Setelah saya berdoa kayak gitu, nggak lama ya udah saya tantangin akhirnya, karena memang dia selalu nantangin. Karena memang lu nantangin, ya udah, ayo kita ketemuan di mana, janjian di mana, mau jam berapa, ayo gue datengin. Pada saat itu saya bilang gitu di telepon. Mati. Teleponnya mati, kemudian telepon lagi. Akhirnya diganti sama temennya. Dia bilang, ya udahlah bro, nggak usah ribut lah, kan satu sekolah dan bla 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 bla. Akhirnya nggak jadi keributan dan saya aman. Nggak ada. Abis itu udah nggak diancam lagi, udah nggak diteror lagi, udah nggak disamperin segala macam, udah nggak ada lah, kelanjutannya nggak ada. Mungkin saya bilang itu juga salah satu manfaat ya yang saya alamin dari keilmuan yang saya pelajarin. Belum lagi terkadang bisa ketemu makhluk, bisa ngobrol sama makhluk astral, bisa tahu, bisa komunikasi. Itu juga yang beberapa kadang menjadi manfaat buat saya adalah ketika ada tetangga yang anaknya nangis, anak kecil ya. Anak kecil nangis tapi nggak keluar air mata, sudah berjam-jam nggak berhenti-berhenti. Itu juga ada terkandung di dalam keilmuan tersebut. Jadi banyaklah manfaatnya. Bisa juga buat kesurupan, ngobatin kesurupan dan lain sebagainya. Jadi satu keilmuan ini yang menurut saya menjadi keilmuan yang multiguna ya, multifungsi dalam satu amalan atau wiridan ini.
Jadi pada saat itu saya mempelajari ilmu hikmah, bahkan bisa dibilang sampai sekarang saya masih mendawamkan atau masih mewiridkan keilmuan yang saya pelajari ketika saya di pondok pesantren ya pada zaman dulu. Jadi saya pondok pesantren lumayan lama, hampir lebih lah dari 6 tahun. Jadi mengamalkan ilmu ini juga dari saya sekolah sampai saat ini masih saya pelajari. Dan saya akan berbagi kepada Anda, saya akan mengajarkan keilmuan ilmu hikmah ini yang disebut, kalau ilmu hikmah ini di kalangan pondok pesantren ini sudah sangat terkenal ya. Bahkan bisa dibilang ilmunya para kiai, ilmunya para santri, atau bahkan ada yang bilang juga ini warisan dari keilmuannya para wali songo. Jadi bagi Anda yang memang tertarik untuk mempelajari ilmu hikmah, silahkan bisa menghubungi nomor telepon. Saya bisa mengajari cara mengamalkannya, bisa sharing kepada Anda amalannya, ilmunya yang harus Anda pelajari, dan ini bisa menjadi amalan rutin setiap Anda sholat ya. Silakan bagi yang tertarik ingin mempelajari, karena menurut saya harus menyebarkan kebaikan ini agar semua juga mendapatkan kebaikan. Jadi bagi yang berminat silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi atau ada di video ini. Oke, segitu cerita tentang keilmuan yang pertama kali saya pelajari, yaitu ilmu hikmah. Dan terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Tetap tonton terus video-video di channel Batas Dimensi. Terima kasih.